Poin yang kelima yaitu tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama, menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Wawasan Nusantara bertujuan memastikan seluruh pulau, laut, dan udara tetap berada dalam satu kedaulatan. Tidak ada wilayah yang terpisah atau berdiri sendiri. Contohnya, penjagaan pulau terluar seperti Miangas, Rote, dan Natuna agar tidak diklaim negara lain. Yang kedua yaitu memperkuat persatuan bangsa. Konsep ini menumbuhkan rasa satu bangsa meski berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya. Semua warga merasa bagian dari Indonesia. Contohnya, peringatan Hari Kemerdekaan dirayakan serentak di seluruh daerah dengan simbol yang sama. Yang ketiga, yaitu melindungi kekayaan alam. Wawasan Nusantara mendorong negara menjaga laut, hutan, dan hasil bumi agar tidak dirusak atau dicuri oleh pihak lain. Contohnya, patroli laut untuk mencegah pencurian ikan oleh kapal asing. Yang keempat, yaitu menciptakan rasa cinta tanah air. Tujuan ini menanamkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara di setiap warga. Contohnya, kalian bangga menggunakan produk lokal dan menghormati simbol negara seperti bendera dan lagu kebangsaan. Intinya, tujuan wawasan Nusantara adalah membuat Indonesia tetap utuh, bersatu, aman, dan dicintai oleh seluruh rakyatnya. Poin yang keenam yaitu fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama, pedoman dalam pembangunan nasional. Wawasan Nusantara menjadi dasar saat pemerintah merencanakan pembangunan. Semua wilayah diperhitungkan agar tidak terjadi ketimpangan. Yang kedua yaitu acuan dalam membuat kebijakan negara. Setiap keputusan pemerintah harus menjaga persatuan, tidak boleh merugikan daerah lain atau memicu perpecahan. Yang ketiga, yaitu cara pandang dalam kehidupan sosial dan budaya. Jadi, wawasan Nusantara mengajarkan saling menghargai perbedaan. Perbedaan dilihat sebagai keyakinan, bukan ancaman. Yang keempat, landasan pertahanan dan keamanan. Konsep ini dipakai untuk menjaga seluruh wilayah dari ancaman luar dan dalam. Jadi intinya, fungsi utama wawasan Nusantara adalah sebagai panduan bagi negara dan masyarakat agar tetap bersatu, adil, dan aman. Poin yang ketujuh yaitu isi wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu dalam bidang politik. Wawasan Nusantara menegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah satu kesatuan politik. Pemerintahan berlaku sama di semua daerah, semua warga memiliki status, hak, dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Contoh nyatanya yaitu pemilu dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Setiap daerah memiliki wakil di DPR dan DPD. Yang kedua yaitu bidang ekonomi. Seluruh kekayaan alam di berbagai daerah dipandang sebagai milik bangsa bersama. Pengelolaan sumber daya harus untuk kesejahteraan seluruh rakyat, bukan hanya satu daerah. Contohnya, hasil tambang dari Papua dan Kalimantan digunakan untuk pembangunan nasional. Dana desa dikirim ke daerah yang tertinggal. Yang ketiga yaitu dalam bidang sosial budaya. Keanekaragaman budaya dilihat sebagai satu kesatuan budaya nasional. Setiap budaya daerah dihargai, dilestarikan, dan dijaga. Contohnya, pakaian adat, tarian nasional, dan bahasa daerah dipelajari di sekolah dan ditampilkan dalam acara nasional. Yang keempat yaitu dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman yang terjadi di satu wilayah dianggap ancaman untuk seluruh negara. Semua elemen bangsa wajib ikut menjaga keamanan negara. Contoh nyatanya yaitu penjagaan ketat di perbatasan laut dan darat. Lalu program bela negara untuk pelajar dan masyarakat. Jadi intinya, keempat bidang ini menunjukkan bahwa Indonesia harus dilihat dan dikelola sebagai satu kesatuan dalam semua aspek kehidupan. Poin yang kedelapan yaitu asas-asas wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu asas kepentingan bersama. Setiap keputusan dan tindakan harus mengutamakan kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Semua pihak berpikir untuk keutuhan Indonesia. Contohnya, pemerintah dan masyarakat bekerja sama saat terjadi bencana di daerah lain tanpa memandang asal wilayah.
Yang kedua, yaitu asas keadilan. Semua warga negara dan daerah berhak mendapat perlakuan yang sama. Pembangunan dan pelayanan tidak boleh hanya terpusat di satu wilayah saja. Contohnya, pembangunan sekolah, rumah sakit, dan jalan dilakukan juga di daerah terpencil. Yang ketiga, yaitu asas kejujuran. Setiap pihak harus bersikap jujur demi menjaga kepercayaan dan persatuan bangsa. Contohnya, pemimpin yang jujur menggunakan anggaran sesuai kebutuhan rakyat. Yang keempat, yaitu asas solidaritas. Yang keempat, yaitu asas solidaritas. Rasa setia kawan dan peduli antar daerah dan antar sesama warga negara harus dijaga. Contohnya, donasi dan bantuan datang dari berbagai daerah saat terjadi gempa atau banjir. Yang kelima, yaitu asas kerjasama. Pemerintah dan masyarakat saling bekerja untuk mencapai tujuan nasional bersama. Contohnya, kerja bakti lintas daerah dan program gotong royong nasional. Yang keenam, yaitu kesetiaan. Kesetiaan berarti menempatkan Indonesia sebagai prioritas utama, taat pada hukum, dan menghormati simbol negara dan tidak mendukung gerakan yang memecah persatuan. Contohnya, berdiri tegap saat lagu Indonesia diputar, kemudian tidak menyebarkan konten yang merendahkan negara. Yang ketujuh, yaitu tujuan bersama. Sebagai cita-cita nasional yang ingin dicapai seluruh rakyat seperti keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Kalian bekerja dan belajar bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kemajuan bangsa. Contohnya, kalian belajar bersungguh-sungguh agar kelak bisa berkontribusi di bidang yang kalian tekuni untuk Indonesia. Intinya, asas-asas ini menjadi pedoman sikap dan tindakan agar persatuan Indonesia tetap terjaga. Poin yang ke-9, yaitu tantangan dalam mewujudkan wawasan Nusantara. Yang pertama, ada konflik antar suku dan agama. Perbedaan identitas bisa memicu kesalahpahaman. Jika tidak dikelola, konflik ini memecah persatuan dan merusak keutuhan bangsa. Contohnya, kerusuhan berlatar sara yang terjadi di beberapa daerah pada masa lalu. Yang kedua, yaitu kesenjangan pembangunan antar wilayah. Sebagian daerah maju lebih cepat dibanding daerah lain. Hal ini menimbulkan rasa tidak adil dan bisa memicu kecemburuan sosial. Contohnya, masih ada desa yang sulit akses jalan, listrik, dan internet. Yang ketiga, yaitu ancaman separatisme. Ada kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Ini mengancam keutuhan wilayah. Contohnya, gerakan bersenjata di beberapa wilayah perbatasan. Yang keempat, yaitu penyebaran berita hoax. Informasi palsu menyebar cepat melalui media sosial. Hoax bisa memicu kebencian dan perpecahan. Contohnya, berita palsu tentang isu SARA yang sengaja disebarkan untuk memancing emosi masyarakat. Intinya, tantangan terbesar datang dari perpecahan, ketidakadilan, dan informasi yang salah. Semua ini harus dihadapi dengan persatuan, pemerataan, dan literasi digital yang kuat. Poin yang ke-10, yaitu peran anak muda dalam wawasan Nusantara. Yang pertama, yaitu menjaga toleransi di lingkungan. Anak muda berperan besar dalam menciptakan suasana damai. Kalian menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya di sekolah, kampus, dan lingkungan sekitar. Contohnya, kalian berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, yaitu menghargai dan melestarikan budaya. Budaya lokal bagian dari identitas bangsa. Anak muda bisa menjaga dengan cara mempelajari dan menampilkan budaya daerah. Contohnya, kalian bisa ikut menari, memakai pakaian adat saat acara budaya, atau belajar bahasa daerah. Yang ketiga, yaitu menggunakan media sosial dengan bijak. Media sosial harus jadi alat pemersatu. Anak muda harus menyaring informasi sebelum menyebarkan. Contohnya, kalian tidak ikut menyebarkan berita yang belum jelas sumbernya. Yang keempat, yaitu mendukung produk lokal. Anak muda bisa membantu ekonomi bangsa dengan memilih dan mempromosikan produk dalam negeri. Contohnya, kalian bisa membeli dan mengenalkan produk UMKM di daerah kalian.
Jadi intinya, anak muda adalah generasi penjaga persatuan Indonesia melalui sikap, pilihan, dan tindakan sehari-hari. Poin yang ke-11 yaitu contoh sikap yang sesuai dengan wawasan Nusantara. Yang pertama, tidak menyebarkan ujaran kebencian. Ucapan yang menghina suku, agama, atau daerah lain bisa memicu konflik. Kalian bisa memilih kata yang lebih baik dan menghargai orang lain. Contohnya, kalian bisa menghindari komentar kasar di media sosial. Yang kedua, yaitu menghormati adat dan tradisi daerah lain. Setiap daerah punya kebiasaan yang berbeda. Kalian harus menghargai saat berkunjung atau berinteraksi. Contohnya, ketika kalian mengikuti aturan adat setempat saat menghadiri acara di daerah lain. Yang ketiga yaitu ikut upacara Hari Nasional. Mengikuti kegiatan kenegaraan menunjukkan rasa cinta tanah air dan menghargai perjuangan bangsa. Contohnya, kalian bisa ikut upacara 17 Agustus dengan tertib. Yang keempat, yaitu menjaga lingkungan laut dan darat. Alam bagian dari kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Contohnya, kalian tidak membuang sampah sembarangan dan kalian tidak merusak terumbu karang saat berwisata laut. Intinya, sikap sederhana ini menunjukkan rasa persatuan dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Mungkin itu saja materi yang dapat saya berikan tentang wawasan Nusantara. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.